Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mathematic Education. Kali ini kita akan membahas mengenai prisma, di mana prisma itu merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Oke, bisa kita lihat di bawah ini merupakan gambar dari prisma segitiga, dan juga di sampingnya bisa kita lihat bahwa ini merupakan gambar dari prisma segi 5. Oke, selanjutnya contoh lain dari prisma di kehidupan sehari-hari bisa kita lihat di atap rumah. Kalian bisa lihat atap rumah itu berbentuk prisma. Selain itu ada juga tenda. Tenda itu bisa dalam bentuk prisma juga. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur dari prisma. Yang pertama itu di materi bidang. Bidang dalam prisma itu terdiri dari 6 bidang. Yang pertama bisa kita lihat banyak bidang atau sisi pada prisma segi N beraturan adalah N ditambah 2, di mana pada segi prisma segitiga terdapat 5 bidang atau sisi yang bisa kita lihat di dalam video. Ini merupakan bentuk dari prisma yang dimana titiknya itu A, B, C, D, E, dan F. Dan juga bidang yang pertama itu A, B, E, D. Bidang yang kedua itu bisa kita lihat di B, C, F, E. Dan bidang ketiga itu bisa kita lihat di F, D, A, C. Dan yang bidang yang keempat itu adalah A, B, C. Dan bidang kelima itu adalah D, E, F. Maka bidang dari prisma itu adalah 5 bidang. Perlu diingat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi selanjutnya, unsur-unsur prisma yang kedua, yaitu mengenai rusuk. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rusuk, di mana rusuk dari prisma itu banyak rusuk prisma segi N yang beraturan adalah 3N, di mana pada prisma segitiga terdapat 9, di mana itu kan tadi 3N, 3 dikali 3 makanya dapat menghasilkan 9 rusuk. Bisa kita lihat di video di mana gambar prisma ataupun rusuk dari prisma itu bisa kita lihat bahwa ini merupakan gambar dari prisma di mana titiknya A, B, C, D, E, F. Dan rusuk yang pertama itu adalah AB, rusuk yang kedua adalah BC, rusuk yang ketiga adalah CA, rusuk yang keempat adalah DE, rusuk yang kelima adalah EF, rusuk yang keenam adalah FD, rusuk yang ketujuh adalah AD, rusuk yang kedelapan adalah BE, dan rusuk yang kesembilan atau terakhir adalah CF. Oke, maka kita ketahui bahwa rusuk dari prisma itu adalah 9 rusuk. Oke, selanjutnya unsur yang ketiga yaitu mengenai titik sudut, di mana titik sudut prisma N beraturan memiliki titik sudut sebanyak 2N. Lalu dari titik sudut segi prisma segitiga terdapat 6 titik sudut, yang dimana tadi kan 2N, 2N-nya itu 2 dikali 3 menghasilkan titik sudut 6. Oke, ini merupakan gambar dari prisma. Dan titik sudut yang pertama itu bisa kita ketahui bahwa titik sudut prisma yang pertama A, yang kedua itu B, dan yang ketiga itu C, dan yang keempat itu titik sudut D, yang kelima E, dan yang keenam itu adalah F. Oke, selanjutnya unsur prisma yang keempat, diagonal bidang, di mana prisma segitiga beraturan memiliki diagonal bidang sebanyak N dikali N dikurang 1. Perlu diingat bahwa rumusnya adalah N dikali N dikurang 1. Dalam prisma segitiga terdapat 6 diagonal bidang. Di antaranya perlu kita ketahui bahwa 3 dikali 3 dikurang 1, 3 dikurang 1 itu 2, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6, maka dia menghasilkan diagonal bidangnya itu 6. Dan ini merupakan gambar dari prisma sendiri, di mana diagonal bidang yang pertama itu AF, dan diagonal bidang yang kedua itu BF, dan yang
yang ketiga adalah CD, yang keempat adalah EC, kelima DB, dan yang terakhir adalah AE. Oke, selanjutnya unsur yang kelima yaitu mengenai diagonal ruang, di mana pada prisma segitiga tidak terdapat diagonal ruang. Maka dari itu untuk pembahasan kita mengenai diagonal ruang ini tidak kita paparkan dikarenakan prisma tidak memiliki diagonal ruang. Begitu juga dengan diagonal ataupun bidang diagonal. Di dalam prisma tidak ada terdapat bidang diagonal. Maka dari itu kita tidak kita paparkan. Maka selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus dari prisma, di mana rumus dari volume prisma itu bisa kita lihat. Dan kita lihat dulu gambarnya gimana prismanya. Kita ketahui bahwa rumus dari volume dari prisma itu merupakan luas alas dikali tinggi. Selanjutnya yaitu mengenai luas dari permukaan pada prisma. Oke, untuk luas pada permukaan prisma bisa kita lihat bahwa luasnya itu merupakan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi, di mana luas alas itu berbentuk segitiga. Luas segitiga itu 1/2 dikali A dikali tinggi. Oke, untuk lebih jelas kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu hitunglah luas permukaan dari prisma. Yang kedua itu volume dari prisma. Bisa kita lihat teman-teman, ini merupakan gambar dari prisma ya kan, dimana tingginya itu 20 cm dan alasnya itu 12, 9 dan juga 15. Oke, yang pertama itu kita hitung luas permukaan prisma, di mana luas dari permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali T, di mana duanya kita masukkan ke bawah. Dikali luas alas itu tadi kan 1/2 dikali alas kali tinggi, di mana ditambah keliling alas. Keliling dari persegi tiganya itu dimasukkan semuanya jumlahnya, yaitu 12 tambah 15 tambah 9 dikali T, T-nya itu 12 cm. Oke, setelah itu kita hasilkanlah 108 ditambah 36 dikali 20 dan menghasilkan 108 ditambah 72, dan luas permukaan prisma itu adalah 828 cm. Selanjutnya untuk volume prisma. Volume prisma itu bisa kita ketahui bahwa rumusnya itu luas alas dikali tinggi, di mana alasnya itu 1/2 dikali 12 kali 9 dikali 20 menghasilkan 54 dikali 20, di mana 54 dikali 20 itu adalah 1080 cm. Oke, cukup sekian pembahasan kita. See you next time guys. Bye bye.